Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya, wa atakum, dan Allah telah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altum, semua dari apa yang kalian minta. Ya, dari apa yang kalian butuhkan. Subhanallah. Jadi segala kebutuhan manusia itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Oleh karenanya wajib atas kita semuanya untuk bersyukur dan menampakkan nikmat Allah ini. Ya, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbagus kualitas ibadah. Jadi rasa syukur yang benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara memperbagus kualitas ibadah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Menindaklanjuti pembahasan dari kitab Muqawwimat Adaiyah An-Najih tentang pilar-pilar tegaknya dakwah atau jalan untuk bisa meraih kesuksesan di dalam dakwah. Pembahasan bab yang kedua, mabahas ar-rabi', pembahasan yang keempat. Bab kedua, poin keempat, tentang darajatul hikmah, derajat hikmah. Al-hikmatul amaliyah, hikmah amaliyah, laha talatun darajat, memiliki 3 derajat. Dan sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa hikmah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam dakwah ini. Ya,
hikmah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam dakwah. Sebab apabila orang di dalam dakwah kehilangan hikmah, maka dia kehilangan kendali. Orang kalau berdakwah, baik itu dakwah ijtimaiyah maupun dakwah fardiyah, baik dakwah secara ijtimaiyah kolektif, dakwah secara serempak secara bersama-sama maupun dakwah secara individu, apabila tidak memiliki kendali, tidak ada pengekang, apabila tidak ada hikmah, maka tidak ada pengendalinya. Ya, sehingga yang menjadi barometernya nanti itu sulit kita. Makanya kita temukan sebagian umat Islam ketika semangat tanpa ada pengendali, maka muncullah sifat-sifat kelompok-kelompok takfiri. Ya, kelompok-kelompok takfiri. Bahkan dari kalangan ahli sunnah sendiri. Ya, bahkan kelompok orang yang mengatakan kami ahli sunnah, kitab-kitabnya kitab ahli sunnah, rujukannya pun rujukan ahli sunnah. Tapi ketika kehilangan hikmah, kita bisa lihat ya berapa banyak asatid ya telah memberikan tahkim, hukuman ya, kepada siapapun yang tidak bermajelis kepadanya. Ya, dikatakan diragukan kesunahannya, diragukan kesalafiannya. Ketika orang tidak hanya standarnya karena tidak bermajelis di majelisnya. Lah ini kan tidak benar gitu loh. Ini yang disebut dengan luhulu, berlebih-lebihan tanpa ada yang mengendalikan. Hilangnya hikmah itu bahaya. Ya. Dan yang lebih ironis lagi, ketika mereka memiliki sifat-sifat demikian ini, itu tidak merasa bersalah. Itu tidak merasa bersalah, itu yang lebih mengerikan lagi. Ya, sehingga nanti ketika bertemu dengan sama-sama Ahlussunnah, karena tidak duduk bersama majelisnya, tidak semajelis dengan dia, ya tidak seostad dengan dirinya, wala salam wala kalam. Ya, wala salam wala, gak ada pembicaraan, gak ada ucapan salam baginya. Nah ini kan mengerikan ikhwah. Ya, makanya hikmah ini masya Allah dibutuhkan. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ya menyandingkan hikmah itu di dalam dakwah, karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang sudah kehilangan hikmah, kalau semangat kebablasan gitu. Nah, kalau lembut juga kebablasan. Ya, saking lembutnya orang-orang kafir pun nggak boleh dikatakan kafir gitu. Lihat kan? Orang-orang kafir pun tidak boleh dikatakan kafir karena saking lembutnya sampai kebablasan. Makanya para ulama mengatakan apabila dakwah lepas daripada hikmah, apabila keras itu menjadi takfiri, apabila lembut ini menjadi orang-orang yang liberal. Dan itu semuanya keluar daripada sunnah. Keluar daripada sunnah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka malam ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang derajat-derajat hikmah. Nah, hikmah itu dijelaskan di sini ada 3 derajat. Ada 3 derajat. Apa saja derajat-derajat hikmah ini? Yang pertama, ad-darajatul ula, derajat yang pertama, anta kulla syai'in haqqahu wa la tu'atiyahu haddahu wa la tu'ajjiluhu an waqtihi wa la tu'akhiruhu anhu. Ya. Jadi derajat yang pertama itu adalah engkau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Engkau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya.
Wala tu'addi haddahu, dan tidak melampaui batas-batasnya. Tidak melampaui batas. Wala tu'ajjilhu an waqtihi, dan tidak menyegerakan dari waktunya. Tidak menyegerakan dari waktunya. Wala tu'akhiruhu anhu, dan juga tidak mengakhirkan darinya, menunda-nunda. Nah, ini yang namanya hikmah. Derajat yang pertama, ya, engkau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Jadi ibarat kalau orang menanam pohon itu, Pak, apabila benih itu sudah ditanam, maka kalau waktunya nyirami itu ada aturan mainnya. Waktunya nyirami sore, ya sore disirami. Takarannya berapa siraman itu? Berapa timba air untuk menyirami ini? Sesuai dengan takaran yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nih. Ya. Dan tidak mendahulukan, tidak melampaui batas, tidak bersegera. Ketika musim sudah berbuah, maka tidak dia tergesa-gesa untuk memanennya. Ya, tidak tergesa-gesa untuk memanennya sebelum masa matangnya. Itu kalau kita bicara tentang apa? Menanam pohon. Maka di dalam dakwah ini pun juga demikian. Seperti halnya kita punya anak SMA, ya, SD, TK. Ada kadangkala kita ini yang namanya orang tua, ya, kadangkala kita ini sebagai namanya orang tua itu tidak bisa membedakan tahapan-tahapan di dalam mengajarkan ilmu dan syariat kepada anak. Maunya kita itu walaupun anak kecil, coba kalau kita punya anak kecil, subuh sudah bangun, ya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah. Nah, kalau itu kemudian kita dibiasakan kepada, itu luar biasa. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kita semua. Tapi yang namanya anak itu kan nggak bisa dituntut setiap hari seperti itu. Makanya ada kalimat alimu auladakum, ajarkan kepada anakmu. Ya, untuk sholat. Lah yang namanya ajarkan, yang namanya pelajaran, ngajari, jelas hasil yang diterima pun belum sempurna. Ya. Coba ketika anak kita latih belajar sholat, ya, yang kadang-kadang yang namanya kecil kan nggak ada tuntutan sholat jamaah di masjid. Akhirnya sholat di rumah. Sholat. Yang namanya anak kecil itu cepat selesai, senang. Itu. Makanya sholatnya roboh gedang. Kita orang tua bilang, ulangi lagi, nggak sah. Oh, gitu. Iya. Itu sampai ulangi 10, ya nggak sah terus sampai si cilik. Nah, kita lupa ini tahap untuk belajar. Ya, tahap untuk belajar. Makanya di sini ada derajat, masya Allah, ini sangat penting sekali di sini. Ya, pada derajat yang pertama ini. Jadi memberikan sesuatu sesuai dengan hak. Ya, sesuai dengan haknya, kebutuhannya kayak apa. Tidak boleh kita melampaui batas di dalam memberikan materi, di dalam memberikan penjelasan, di dalam memberikan apa? Pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepadanya, ya. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa dari waktunya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan salah satu ujian di dalam dakwah, ya, itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Nanti ketika kita menjelaskan tentang bab sabar itu disebutkan di sana, ya, kenapa di dalam dakwah itu kok kita butuh kesabaran. Ya, sangat dibutuhkan dan itu wajib. Seorang pendidik, seorang guru, seorang orang tua, ya, seorang pengajar, seorang dai wajib memiliki kesabaran di dalam dakwah. Kenapa? Itu disebutkan oleh beliau ada sekitar 18 pilar. Alasan
kenapa sabar itu wajib bagi para guru dari para pendidik itu. Nah, diantaranya apa? Diantaranya beliau mengatakan innal ibtila'a fid da'wati ilallahi ta'ala la budda min. Masya Allah. Kenapa kita dibutuhkan kesabaran? Karena sesungguhnya ujian di dalam dakwah itu, ya, ujian di dalam dakwah menuju mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu la budda min. Napa la budda min itu, Pak? Suatu keniscayaan. Satu keniscayaan artinya apa? Pasti akan ada ujiannya, model apapun yang kita bentuk. Coba perindah dakwah kita, percantik ibadah cara dakwah kita, perhalus cara dakwah kita, tetap ujian itu tidak bisa lepas daripada dakwah ini. Selamat minal adha, dari gangguan di dalam dakwah ini. Kalau ada seseorang yang selamat dari gangguan di dalam dakwah ini, la salima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang yang paling selamat daripada gangguan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah selamat apa enggak? Enggak. Kurang cantik bagaimana? Kurang hikmah bagaimana? Ya? Makanya nanti ada sebagian ucapan, lawangnya ini wongi keras ngono sapa gelem didakwai. Sing alus pun kalau orang sudah gak senang dengan kebenarannya tetap ditolak. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau orang dakwah di masyarakat gak diterima di masyarakat, itu belum tentu orangnya kasar, belum tentu orangnya akhlaknya buruk. Rasulullah SAW itu seburuk apa akhlaknya? Ya, kurang secantik apa? Toh demikian rupa beliau tidak pernah mendapatkan piagam penghargaan karena saking bijaksananya. Lain dengan zaman sekarang. Ya, ada ulama mendapat piagam penghargaan dari orang-orang kafir karena isok ngomong gitu. Nah, terus Nabi apa gak ngomong toh? Ya, siapa yang paling bijaksana dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Siapa coba? Ada nggak ulama-ulama baik yang awal maupun yang mutakhir ini yang lebih bijaksana daripada Rasulullah, yang lebih lembut daripada Rasulullah, yang lebih sopan, yang lebih bersih, yang lebih cantik, yang lebih mulia dibanding Rasulullah SAW? Ada enggak? Ya, ini harus diperhatikan. Makanya kita harus memahami pemahaman yang benar. Makanya kenapa kesabaran itu diwajibkan bagi para dai. Ya, wajib bagi kita. Nah, ujian-ujian di dalam dakwah apa saja? Ada 3 kemungkinan ujian ini. Yang pertama, ya, adalah berpalingnya manusia dari dakwah yang disampaikan. Ya, iradun nas an dakwatika, berpalingnya manusia dari dakwah yang kamu sampaikan. Nih, ditolak. Ini dakwah macam apapun, Pak. Dakwah kepada keluarga. Antum merasakan ini. Terutama di masa pandemi ini, Masya Allah. Tiba-tiba rumah kita disulap menjadi madrasah. Dan orang tua dipaksa menjadi apa? Menjadi guru pengajar. Kal angkabut yang terjadi. Subhanallah, memeti, Pak. Ya, setoran, pelajaran, ndak mudeng. Sampai saya goda sama bapak-bapak ibu-ibu, selama anak-anak belajar di rumah, ada berapa tambahan ayat dan berapa tambahan surat? Belas, Pak. Jadi mungkin ini orang tua ingin menjaga anaknya itu istiqomah hafalannya. Ya, gak nambah-nambah. Gak nambah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakbisaannya orang tua di dalam mengajari anak-anak. Baru terasa. Makanya saya share di grup-grup pengajian betapa mulianya tempat madrasah pendidikan ini, dan betapa tingginya kedudukan seorang guru di sekolah ini. Kita akan selama ini bertahun-tahun nganter jemput. Tahu-tahu anak kita hafal juz 30, juz 29.
Ya, dan itu tanpa kita perhatikan perjuangan seorang guru yang untuk mengkondisikan anak-anak kita bisa cepat hafalannya. Kita nambahi 1 ayat saja, Masya Allah. Betul apa enggak ini? Nah, coba kita renungkan. Lagi betul ujian kita, penuh dengan ujian. Ya, dakwah dengan seperti maka i'radun nas di rumah pun begitu, dengan anak-anak sendiri pun demikian. Ya, belum tentu anak-anak kita itu taat sama orang tua, walaupun dari pondokan, ya, walaupun dari pondokan. Karena kalau sing ngajari wong tua niku mesti dipendeli itu, Pak. Ya, mungkin antum sama ini nasibnya ini. Ya, ini yang pertama ujiannya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-adha minan nasi qaulan wa fi'lan. Ya. Gangguan dari manusia baik perkataan maupun perbuatan. Nah, ini gangguannya, ujian di dalam dakwah begitu. Makanya sekarang kalau nggak usah heran-heran kalau ada orang nyeletuk ucapan-ucapannya menyakitkan, dan itu pasti ada, selalu ada. Antum aja lihat aja nanti. Muncul seorang tokoh mengatakan musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Lah gregetne ta ngono kuwi. Ya. Nah ini kan membenturkan, membuat keruh umat, membuat perpecahan umat ini, membuat pertikaian pada umat. Masya Allah, muncul lagi, apalagi ya, macam. Dan itu kalimat-kalimat yang menyakitkan, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 186. Surat Al-Imran ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kata Allah, kami akan benar-benar memberikan ujian satu di dalam masalah hartamu. Kamu diuji oleh Allah melalui harta. Bisa jadi kebanyakan, akhirnya kita repot, terfitnah, lalai. Bisa jadi kekurangan. Jadi ujian harta itu bukan cuma miskin, bukan cuma kita di di PHK. Jenengan diangkat derajatnya itu ujian dari Allah, sehingga nanti banyak orang yang kerjanya kemudian naik pangkat, derajatnya tinggi, nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah ikut taklim. Bukankah ini fitnah? Hah? Bukankah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan dikira yang ujian berupa harta itu berupa kemiskinan saja. Kekayaan itu bagian ujian. Sehingga banyak orang-orang kalau sudah kaya, ya, lalai dari segala-galanya. Lalai masa lalunya, lalai dengan orang-orang miskin, lalai dari tempat yang sebenarnya. Nah ini. Kemudian wa anfusikum, dan kami uji kamu. Kami uji kamu dengan diri-diri kalian, tubuh kalian. Mungkin melalui sakit, bahkan ketika kamu diberi kesehatan. Ya, wala tasma'unna, dan sungguh benar-benar kamu akan mendengarkan. Perhatikan ayat ini. Kamu akan benar-benar mendengarkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini baik di luar agama maupun di dalam agama. Apa? Adan katsira, sesuatu yang menyakitkan hati. Maka ini ujian-ujian yang luar biasa. Ujian-ujian yang luar biasa. Makanya butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, gangguannya apa? Ujian yang ketiga bagi seorang dai, ujian yang ketiga adalah istibta'an nasr wal farj. Terburu-buru untuk mendapatkan kemenangan, terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Makanya kalau orang itu punya sifat istijal di dalam dakwah, ini sangat bahaya, Pak. Suami didik istri nggak sabar, cerai.
ganti istri baru. Ya, nggak sabar lagi, ganti lagi. Memangnya antum mau nikah berapa kali? Nggak cocok, nggak bisa dinasihati. Berapa lama antum menasihati ini? Dan antum dulu ketemunya di mana? Kan itu perlu diruntut, ikhwah. Ada ikhwah itu yang ngeluh karena istrinya sulit dikendalikan, ngeyel saja. Saya tanya, antum dulu kenalnya di mana? Pas di kolam renang. Nah, ini kolam renang. Ya, aja disalahno teman-teman kan. Ya kan? Kan diruntut dulu asbabun apa? Apa? Asbabun nuzulnya itu ketemunya di mana, terus itu orang gimana, terus kamu tertarik, kamu pilih dulu tuh kenapa? Sudah istikharah apa belum? Nah, ini perlu dijelaskan nanti ya. Kalau istikharah itu ya sudah tertarik terlebih dahulu, istikharahnya gandel ketertarikannya, ikhwah. Ya, atau mungkin bisa jadi dulu sama-sama ndak ngertinya. Tiba-tiba salah satu dari pasangan itu mendapat hidayah. Ini pasti terproblem, pasti problem. Dan antum butuh kesabaran. Wong dulu berangkatnya sama-sama gak ngerti. Itu kan banyak ini. Ya, dalam perjalanan si suami dapat hidayah, istri belum. Ini butuh perjuangan yang luar biasa. Atau sebaliknya istri mendapat hidayah, suami belum, butuh kesabaran yang luar biasa. Lah biasanya kita ini kalau udah begitu inginnya, begitu kita sampaikan mak gedebuk berubah gitu loh. Makanya kadang-kadang kita kurang telaten. Ya, ini ujian-ujian dari sabar. Makanya hikmah akan mendampingi perkara tersebut. Ya, ini derajat yang pertama. Engkau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tidak melampaui batas, ya, dan tidak menyegerakan dari waktunya, dan tidak mengakhirkan dari semestinya. Ini derajat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua, ma'rifatu adlallahi fi wa'idihi wa ihsanihi fi wa'dihi wa adalahu fi ahkamihi syar'iyyah wal kauniyah al jariyatu 'alal khalaik. Yang kedua, derajat yang kedua dari hikmah ini adalah mengetahui, ya, adalallahu, tentang keadilan Allah. Nah, mengetahui tentang keadilan Allah, ya. Fi wa'idihi, dalam yang terkandung dalam ancamannya. Ya, keadilan Allah yang terkandung dalam ancamannya. Artinya apa? Kalau Allah mengancam sesuatu dari suatu perbuatan, itu penuh dengan hikmah. Ini harus kita ketahui ini. Ya, ancaman Allah terhadap suatu perbuatan, ya, kalau orang berbuat begini ada ancamannya begini, kan begitu biasanya. Dosa ini akibatnya seperti riba. Wong cuma riba saja kok begini. Allah memberikan ancaman itu sudah sejalan, berarti perbuatan ini sangat buruk sekali di mata Allah itu. Gitu. Ya, ini wa ihsanihi fi wa'dihi, ya, dan mengetahui tentang kebaikan Allah fi wa'dihi, yang terkandung di dalam janjinya. Mengenal kebaikan-kebaikan Allah yang terkandung di dalam janjinya. Jadi ancamannya, janjinya itu pas, Pak, gak berlebih-lebihan Allah ini. Kalau manusia kan tidak, kadang-kadang problemnya sedikit, kesalahannya sedikit, ancaman dan hukumannya lebih berat dari masalahnya. Kan sering terjadi begini ini.
Ya, konflik di rumah tangga, pertikaian di rumah tangga, itu kan sering. Makanya ikhwah, perhatikan kedalaman ilmu seseorang, ketajaman basirohnya seseorang itu bisa dilihat ketika menghukumi, mensikapi sebuah kesalahan. Perhatikan ini. Ini yang sering terjadi, carut marutnya di dalam jamaah itu. Benturan terjadi di antara jamaah, gesekan terjadi. Ternyata masalahnya sangat sederhana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak memahami tentang hakikat hikmah ini. Ya. Karena hukuman itu disesuaikan dengan kesalahan. Sekarang kalau masalahnya sederhana, sepele, pantas nggak dihukumi dengan hukuman yang keras? Pantas nggak? Itu loh. Dan ini sering terjadi di antara gerakan-gerakan dakwah ini. Sering terjadi, ayol ikhwah. Makanya ya ulama nanti ada kelasnya sendiri pada tingkatan yang ketiga nanti itu. Derajatnya para nabi dan diikuti oleh ulama. Makanya ulama ketika menghukumi sesuatu itu sangat hati-hati dan tidak gegabah. Sangat hati-hati dan tidak gegabah. Dilihat dulu, diruntut dulu. Makanya antum lihat satu hadis syarahnya sampai berapa poin. Antum lihat. Itu menunjukkan apa? Kedalaman ilmu di dalam melihat persoalan. Saya ngaji hadis yang tentang kisah seorang wanita, ya, hadis seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Itu pernah dengar itu ya? Kemudian Nabi berjalan bertemu dengan orang ini, dikatakan, ya fulan isbiru, ya, bersabarlah anda, wattaqu dan bertakwalah anda, ya, isbir wattaqwa, bersabar dan bertakwalah. Tiba-tiba wanita ini apa? Ya, nyelatu. Apa nyelatu itu? Apa Pak? Ya dicelatu. Ya, Nabi dicaci maki, dicela Nabi SAW. Enak kamu kalau bicara, karena kamu tidak mendapatkan musibah yang aku dapatkan. Kamu nggak merasakan seperti yang aku rasakan. Sampai akhirnya Nabi diusir, pergi kamu dari sini. Ini kan salah. Tapi lihat Rasulullah SAW di dalam mensikapi orang yang salah ini. Perhatikan ini. Ya, kedalaman ilmu seseorang itu bisa dilihat. Bagaimana ketika orang itu mensikapi sebuah kesalahan. Yang sering gagalnya para thalabul ilmu di zaman sekarang ini di sini letaknya. Di sini letaknya. Tidak bisa mensikapi kesalahan orang. Ya, salah sedikit tahdir, salah sedikit hajar. Mudah sekali kita mentahdir orang, mudah sekali kita menghajar orang itu. Ya, barok. Mudah sekali kita mengusir orang itu. Bahkan sekarang kayak perusahaan dikeluarkan dari ahli sunnah, memang sepak bola bagaimana? Terjadi apa enggak ini? Terjadi di dalam kajian-kajian ahli sunnah yang tentunya ini mencoreng kemuliaan dakwah sunnah. Ya, coba pelajari. Makanya di dalam kitab ini ayol ikhwah nanti dibeberkan oleh syekh penulis muallif ini banyak sekali contoh-contoh bagaimana Nabi mensikapi kesalahan seseorang. Dan kita sekarang kesalahan dikit, apalagi kalau beda majelis, sudah nggak dapat ampun, sudah tidak ada tobat, tidak ada istighfar, sudah. Ya, benar terjadi ini. Dan saya melihat di majelis-majelis kita, coba ketika ada masalah sedikit, ada problem sedikit, kalimat-kalimat yang keluar melebihi masalahnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu tidak ada di dalam hatinya. Perhatikan ini. Ilmu tidak ada di dalam hatinya. Mana ilmunya kok nggak dipakai menghukumi sesuatu? Mana kedalaman ilmunya? Makanya ketika saya mengkaji, ya dulu di waktu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin masih belum memahami tentang sunnah-sunnah ini. Yang hadis itu intinya hadis ini nggak boleh nangisi dan harus sabar, harus itu. Udah selesai. Ternyata begitu kita buka syarah yang namanya Bahjatun Nadhirin, saya saling mengungkapkan
Ya, mensarah hadis ini tadi, ya, ada orang nangisi anaknya yang meninggal di kuburan itu, di kuburan anaknya yang baru saja meninggal. Apa pelajaran yang bisa petik? Luar biasa, luas sekali. Ini menunjukkan apa? Kedalaman ilmunya mencerna sesuatu itu. Ya, kedalaman ilmunya mencerna sesuatu sehingga satu kasus dikupas begitu luas, dilihat dari segala sisinya. Ini menunjukkan kedalaman basirohnya, ya, sampai kemudian ada nasihat-nasihat yang di situ dimasukkan apa? Pertama, Nabi SAW selalu menegakkan nasihat dimanapun berada. Ya, dimanapun berada, Nabi selalu menyampaikan nasihat. Dan ketika Nabi berjalan, tetap nasihat, ada wasiat ketakwaan disampaikan. Ya. Terus yang kedua, apa? Kesabaran yang dipuji oleh Allah, kesabaran yang dimuliakan Allah itu adalah kesabaran pada awal terjadinya peristiwa. Nah, makanya karena wanita ini ketika dinasihati sabar nggak mau, jarak beberapa hari setelah diberitahu yang memberi nasihat Anda itu Nabi gitu. Begitu bertemu Nabi dia baru sabar gitu loh. Jadi kalau sabar itu sudah melebihi beberapa waktu, itu biasa, semua orang bisa. Kesabaran yang dipuji oleh Allah itu kesabaran kapan? Inda sodamatil ula, pada saat terjadinya peristiwa. Nah, ini ayat ikhwah. Nah, jadi derajat apa tadi? Hikmah yang kedua, mengenal tentang apa? Mengetahui tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ancamannya, mengetahui tentang kebaikan-kebaikan Allah yang terkandung di dalam janji-janjinya, wa adalahu fi ahkami syar'iyyah wal kauniyah, dan mengetahui tentang keadilan Allah yang terkandung di dalam hukum-hukum syar'inya dan hukum-hukum peristiwanya, al jariyatu alal khalaik, yang berlaku bagi seluruh makhluk. Jadi keadilan Allah itu di dalam hukum itu ada dua. Yang pertama hukum syar'i, yang kedua adalah hukum kauniyah. Hukum kauniyah. Hukum kauniyah itu Allah menghukumi dengan sebuah peristiwa. Ya, dihukumi dengan sebuah peristiwa, diadili dengan sebuah peristiwa. Makanya ada hadis yang menjelaskan kalau ada suatu negeri atau seseorang yang mendapatkan azab yang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, ya, siksaan-siksaan yang Allah berikan, itu biasanya dan pada umumnya sudah melampaui batas orangnya. Jadi tidak mungkin orang baru melakukan dosa kemudian langsung diazab oleh Allah, itu tidak mungkin. Pasti sudah berkali-kali. Kalau kita tahunya, loh dia itu orangnya baik loh, berarti yang tersembunyi dia melakukan keburukan. Ya, nggak terang-terangan dia. Karena mbak mungkin Allah menyiksa kalau hambanya baru melakukan dosa langsung diazab oleh Allah, itu tidak pernah dilakukan oleh Allah dan tidak pernah Allah menghukumi seperti itu. Ya, Allah pasti memberikan kesempatan untuk berupa kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kemudian diberi azab yang bertubi-tubi, itu berarti sudah melampaui batas. Nah, ini yang derajat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, ya, surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadlimu misqala dzarratin, sesungguhnya Allah tidak mendolimi kalian walaupun seberat biji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan jika engkau memiliki satu kebaikan Allah lipat gandakan kebaikan itu, wa yu'ti min ladun ajran 'azima, dan kalian akan diberi dari sisi Allah pahala yang sangat besar. Bentuk dari kemurahan dan luasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, oleh karena itu, ma'rifatu birrihi fi mun'ihi, ya,
Oleh karena itu mengetahui tentang kebaikan-kebaikan Allah di dalam yang terkandung dalam larangan-larangannya. Ya, perhatikan, di dalam larangan Allah terkandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini yang perlu nanti dijelaskan supaya orang tidak salah kaprah di dalam menjelaskan Islam itu rahmatal lil alamin. Itu sering saya lihat spanduk-spanduk itu, ya. Bahkan di spanduk yang sangat besar sebuah kelompok mengatakan golongan kami adalah golongan yang berdakwah rahmatal lil alamin, tapi kenyataannya adalah tukang bubarkan pengajian gitu. Kok rahmatal lil alamin ini laknatul lil alamin kalau begini ini. Kalau rahmat itu diajak musyawarah mau, diajak duduk mau, ini nggak pakai duduk, nggak pakai musyawarah, bubar. Lu kami salah apa? Kalian golongan sesat. Sesatnya di mana? Nggak penting, lu ngono. Ini terjadi di negara kita ini. Ya, nggak masalah, insya Allah nggak masalah ya. Ini masalah umum soalnya, masalah umum. Ya, sing rumangsa ya mikiro kan gitu. Lah kan ini di beberapa tempat seperti kami waktu ada di candi itu kerutuk dengan ratusan orang. Ini harus bubar. Loh, apanya masalah? Kalian terlarang, kalian golongan sesat. Sesatnya apa? Mari kita duduk, enggak perlu. Nah, terus masalahnya pokoknya bubar. Nah, kalau bubar kami masalahnya apa? Kalian golongan sesat. Lah ya tunjukkan kesesatan kami itu di mana? Enggak penting. Loh gitu. Lah ya repot. Dan itu dibenarkan. Diloloskan. Coba perbuatan semacam ini ikhwah, itu jauh cacat hukum sudah. Baik dari hukum agama maupun hukum negara. Salah orang seperti ini. Tapi ini berdiri tegak di dalam masyarakat kita ini. Makanya terjadi kerusakan yang tidak karu-karuan. Ya. Nah coba kalau satu misal ada di sebuah perumahan atau satu keluarga, tiba-tiba suami bilang kepada istri, kamu tak cerai. Loh kenapa? Kamu selingkuh. Loh mas, sampean bilang aku selingkuh itu, aku selingkuh dengan siapa? Tidak penting. Ya. Nah tunjukkan kepada aku ini selingkuh dengan siapa? Buktinya namanya, gak perlu pokoknya kamu selingkuh. Mas katanya siapa? Gak perlu. Loh, ini repot ini. Dan begini ini dibenarkan cara begini ini. Coba logika mana yang bisa nerima? Bisa dipahami? Nah, makanya ini ma'rifatu birrihi fi mun'ihi, mengetahui tentang larangan-larangan Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang ada yang terkandung di dalam larangan. Maksudnya apa? Di dalam larangan-larangan Allah itu terkandung apa? Kebaikan-kebaikan. Allah melarang itu karena Allah tahu di dalam perbuatan tersebut mengandung mudarat. Ya. Karena Allah tidak mungkin melarang kalau itu tidak membawa bahaya. Ya. Sementara kajian-kajian dimanapun berada, kalau banyak larangan itu banyak nggak disukai orang. Oh, pemas ngaji nang kono iku titik-titik dilarang. Ngene gak oleh, ngono gak oleh. Gak urip nek gak sembarang gak oleh. Ya mati yo. Ada gak begitu? Coba mana sih dilarang? Apa yang dilarang coba? Dan dikaji. Benarkah larangan itu merugikan kamu? Ya. Lah mosok ngaji ning kono Pak, delok wong tuh dilarang. Delok wong sapa sing mbok delok nek wong wedok dilarang. Kenapa? Atimu rusak. Ngoyo enggak Mas, tergantung munafik sampean. Mana ada laki-laki sehat melihat wanita cantik nggak tergerak, sampai itu sakit berarti. Nggak ada ceritanya ini. Makanya hukum dengan seneng itu beda. Wis jujur ya Pak, sampai delok wong wedok ya terbuka auratnya dengan kecantikannya, seneng apa enggak? Lu ngono. Nek nurut sawus, nek nurut sawat seneng apa enggak? Seneng. Tapi hukumnya gak oleh, makanya kita memalingkan diri walaupun agak sakit kan gitu. Hilangnya kenikmatan menikmati kecantikan seorang wanita. Itu enggak, tapi seneng asli ini. Nah, sahabat itu seneng. Wong Quran yang bicara. Yang Quran yang bicara. Tapi hukum melarang.
Kan begitu. Hukum melarang. Kenapa? Karena ketika mata memandang, lanjutannya itu ke dalam jiwa dan kepada syahwat. Makanya ayat antum lihat. Ayat antum lihat betapa cantiknya ayat itu dan betapa dalamnya ayat itu. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Apa hubungannya mata dengan kemaluan? Apa hubungannya, Mas? Hah? Kenapa, Pak? Perselingkuhan itu diawali dari apa? Antum pura-pura nggak tahu ini. Ayo. Perselingkuhan terjadi, perzinahan terjadi itu diawali dari apa? Ngeliat. Kenapa dia tertarik? Kan nggak mungkin orang berzina itu pokoknya kepada orang wedok dicantol, tarik kan gitu. Kan nggak mungkin. Karena tertarik. Dari mana dia tertarik? Memandang. Ya, yang masang kabel-kabel di dalam kita itu Allah. Adik pura-pura nggak masalah pegangan tangan wanita dengan bukan muhrim, nggak masalah. Sing penting hatinya. Wong iki loro jiwane, periksa. Tak mungkin laki-laki sehat nggak tertarik, nggak ada syahwat dengan wanita, nggak mungkin. Nggak usah munafik kita. Jelas ini? Nah, jadi kalau Allah melarang itu mengandung kebaikan. Wa innahu subhanahu wa ta'ala huwal jawadul ladzi la yanqusu khazainul infaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang Maha Pemurah. Ya, yang Allah tidak mengurangi simpanan-simpanan rizkinya kepada manusia. Masya Allah. Nih, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini derajat yang keberapa tadi? Derajat yang kedua. Jadi di dalam larangannya Allah pun itu bagian kemurahan Allah. Kemaha pemurahan Allah, rahmat dari Allah. Makanya masuk rahmat itu larangan. Karena rahmat itu adalah kasih sayang demi keselamatan. Makanya ibu-ibu kalau melihat anaknya main-main, anak itu kalau main itu nggak pakai ilmu. Dengan apa? Syahwat, kabel dicekel, buat nyamuk dimut, kan gitu. Anak nggak ngerti karena dianggap ini mainan, sesuatu yang menyenangkan. Naik sepeda nggak ngerti arah. Kita sering jangan begitu, jangan dimakan, jangan lari cepet-cepet, jangan naik tinggi. Banyak larangan. Kenapa? Itu rahmat orang tua kepada anak. Jadi paham ini? Jadi jangan diartikan rahmat itu membolehkan segala sesuatu. Ini keliru ini. Ya, keliru. Makanya makna rahmatan lil alamin itu perlu dijelaskan. Larangan-larangan Allah itu bagian rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada manusia. Kenapa kok dilarang? Karena di situ ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Ya, ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Makanya antum lihat nanti. Setiap yang dilarang di dalam Islam, setiap yang dilarang oleh syariat itu pasti mudarat, pasti bahaya. Pasti bahaya. Dan dicatat ini, satu larangan dilanggar, larangan berikutnya pasti akan mengikuti. Satu larangan dilanggar, satu larangan berikutnya pasti akan mengikuti. Ya, insyaallah. Ini derajat yang kedua. Sudah Isa ini? Masya Allah. Adzan dulu atau gimana? Ya? Lupa gak diingatkan antum.
Allahumma Alhamdulillah, kita lanjutkan satu poin, yakni derajat yang ketiga dari hikmah ini. Ad-darajatu tsalitsah, derajat yang ketiga dari hikmah adalah al-basirah. Al-basirah. Mahual basirah, apa yang dimaksud basirah ini? Mahiyal basirah, apa itu basirah? Al-basirah wahia quwwatul idrak wal fatanah wal khobrah. Ya, yang dikatakan al-basirah itu adalah ya, kekuatan idrak, pengetahuan, kekuatan pengetahuannya, wal fatonah, dan kekuatan tentang kecerdasan dan kepandaiannya. Nah, cerdas, pandai. Wal khobrah, al khobrah atau hibrah, ya bukan ibroh tapi hibroh, apa itu? Pengalamannya. Nah, pengalamannya. Jadi ini yang dikatakan derajat yang ketiga di dalam hikmah, meliputi kekuatan pengetahuannya. Jadi pengetahuan dia mengetahui sesuatu itu bukan cuma mengetahui secara zahir. Kalau dia mengetahui tentang dalil, bukan sekedar ini larangan, bukan cuma itu saja. Tapi dia memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam dalil. Ya, kandungan-kandungan yang terkandung di dalam dalil. Seperti larangan, dia cuma tidak mengetahui ada larangan. Larangan ini larangan haram atau larangan makruh. Dan dia mengetahui tentang dasar-dasar pelarangannya. Ini namanya kekuatan pengetahuan. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh muallif, wal basiratu a'la darajatil ilmu allati takunu nasabatul ulum fiha ilal qalbi kanasabatil mar'i ilal basar. Masya Allah. Ya. Jadi yang katakan al-basirah itu adalah derajat ilmu yang paling tinggi. Derajat ilmu yang paling tinggi disebut apa? Basirah. Orang yang berilmu dan memahami ilmu itu dengan baik, yang dinisbatkan kepada ilmu-ilmu yang di dalam ilmu tersebut menuju kepada hati. Jadi gini Pak, kalau disebutkan di dalam riwayat-riwayat, dan ini yang dikatakan oleh beliau penulis, ya, mereka ini yang sudah sampai kepada tingkat basirah di dalam berislam, golongan yang sudah sampai kepada basirah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, secara khusus dikatakan oleh beliau bihas sahabati ansairil umati, ya, mereka itu adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW dari pemimpin umat ini. Summal mukhlasin, kemudian ya, tahap yang kedua adalah di bawahnya adalah orang-orang yang ikhlas, min idba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kelompok orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia a'la darajatil ulama, dan itu merupakan derajat tingkat yang tertinggi dari kalangan para ulama. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya, kalau para sahabat, para ulama melihat sesuatu
itu pasti pikirannya berjalan dan hatinya mendapatkan pelajaran dari sesuatu yang dia lihat. Perhatikan, ketika melihat sesuatu, pikirannya berjalan dan hatinya mendapat pelajaran dari yang lihat. Sekarang begini, kalau kita ngelihat seekor burung hinggap di atas pohon terus makan di atas pohon, pelajaran apa yang bisa dipetik coba? Pernah lihat burung nggak gitu? Berada di atas pohon, makan di situ, tidur di situ. Kira-kira renungannya apa? Nggak ada. Oh, burung ini dibedil kena ini loh. Ya, atau kita ini kalau dijual kena. Pikirannya ke situ. Sahabat Abu Hurairah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu saat melihat seekor burung melintas di atas kepalanya hinggap di pohon. Setelah itu pohon burung itu makan di situ dan ternyata berteduh di situ dan tidur di situ. Apa kata Abu Bakar? Tuba ya ta'irah. Ya berbahagialah engkau hai seekor burung. Ta'kulu tamarat. Engkau memakan buah-buahan di dalam pohon itu. Dan engkau berteduh di dalam daun-daun dan dahan-dahan pohon itu. Engkau makan dengan puas, engkau tidur dengan puas. Dan engkau mengalami kebebasan di sana dan kemudian kamu mati, selesai. Sedangkan aku makan, minum, setelah itu aku ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat cara pandang ini. Pernah nggak kita ngeliat burung terus mikir sampai tutup kuburan dulu? Pernah nggak, Pak? Ya, Masya Allah. Ini yang dikatakan basirah. Melihat sesuatu, menembus sesuatu, seakan-akan kacamata itu melihat dengan kacamata kepalanya. Makanya kita nggak usah heran ketika ada seorang tabi'in, ya, sholat jenazah, begitu selesai sholat dia pingsan, membayangkan apa? Seandainya aku yang ada di tempat ini, seandainya aku yang disolati, berarti amal-amalku sudah terputus, ibadahku sudah terputus. Akhirnya saking tidak kuatnya rasa takut itu pingsan. Itu ngelihat jenazah. Itu ngelihat jenazah. Ini katakan basirah, ikhwah. Ngelihat sesuatu mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Ngelihat sesuatu mendapatkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Melihat sesuatu masuk ke dalam jiwanya. Ayat-ayat kauniyah ada di depan matanya. Ya, ayat-ayat kauniyah berada di depan matanya dan dia ditegur dengan teguran yang keras dengan ayat-ayat itu. Ada seorang ulama berjalan-jalan melihat tukang pandai besi, berhenti sejenak melihat pandai besi itu. Begitu lihat besi itu dipanggang begitu panas, kemudian ditekuk-tekuk, dilekuk-lekuk, dia pingsan melihat besi ditekuk-tekuk seperti itu. Kenapa? Kalau besi yang sekuat itu dibakar dengan api yang ada di dunia bisa hancur seperti itu, bagaimana dengan tulang-tulangku ini? Dibakar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan basirah. Ya, kedalaman ilmu, kekuatan pengetahuan, kecerdasan di dalam memandang sesuatu, bukan cuma sekilas melihat. Seperti satu misal, ini maaf. Kalau kita ngelihat duduk di masjid itu terus ada kakek-kakek jual apa namanya? Tempat tidur, jual meja, jual lemari dipikul, ya. Antum lihat begitu ada teguran enggak? Hah? Ada nasihat enggak? Cuma kalau kita ngelihat, oh orang jual lemari, anak TK juga punya pikiran begitu, itu jual lemari. Apa yang terpikir oleh kita? Ini rumahnya jauh dan jual seperti ini belum tentu laku dalam 3 hari. Sementara keluarganya di rumah pasti menantikan hasil penjualannya. Dari mana dia dapatkan? Mikir ke situ. Ini namanya basirah. Ini namanya kedalaman ilmu, ini namanya kekuatan pandangan. Melihat sesuatu tembus ke dalam hati karena kecerdasan, fatonah. Dan ini dimiliki oleh para nabi, para sahabat dan diikuti orang-orang yang ikhlas dari kalangan para ulama. Dan kita belajar menuju ke sana nanti. Ya, belajar menuju ke sana. Ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini derajat-derajat hikmah. Ada berapa tadi? Ada 3 derajat. Derajat yang pertama, engkau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya tanpa melampaui batas
dan tidak boleh tergesa-gesa ya menyegerakan sesuatu dari waktunya. Berarti di situ ada proses, ada tahapan-tahapan. Ngajar orang harus demikian. Dakwah harus demikian. Makanya nanti antum dihadapkan kalau satu misal yang bujang-bujang menikah, ya menikahi gadis yang sudah hijrah. Masalahnya kan orang tuanya belum tentu sudah hijrah. Betul apa enggak ini? Betul apa enggak? Nah, ini kira-kira gampang apa ibu? Siap-siap. Itu. Siap-siap. Dari mulai pernikahan, cocokan dino, rasakno we. Ayo, ini disiapkan mentalnya makanya. Dan kalau sudah, oh enggak masalah, monggo silakan. Pernikahan lancar setelahnya. Selesai urusan? Belum. Dan apa orang tua lepas tangan dengan acara anak? Tidak, selalu memantau. Begitu mengalami kehamilan, orang tua bilang, "Lole, iki lak wis petang wulan bat boyomu ngelak apa iki? Bobot iki gak mbok anu apa jenenge? Apa? Tingkepi." Ayo, ngomong apa sampean tadi? Moro tua lho. Terjadi apa enggak ini? Bisa terjadi apa enggak? Bisa. Harus disiapkan ilmunya, ikhwah. Harus disiapkan ilmunya. Ya, insyaallah. Masya Allah, ini penting sekali. Nah kalau sudah jadi satu-satu rumah, ini yang berat. Mertua sudah gak sholat, sopone klenik, gending-gending, al-hudud, cangkruan. Yo, yang antum dahulukan yang mana? Ya, hijrah, no. Tinggalkan orang tua, selesai. PR bagi kita. Makanya kita nggak bisa. Antum sudah punya dalil, tapi kepake nggak dalil seperti itu kalau udah berhadapan dengan demikian. Maka dibutuhkan hikmah. Ada tahapan-tahapan. Makanya Ustaz Zainal Abidin ketika menceritakan ngajak orang tuanya sholat tuh masya Allah. Orang tuanya klenik. Yang orang tua dulu Pak. Di kampung yang notabene antum tahu sendirilah ya, mungkin orang tua kita juga demikian, dibesarkan bertahun-tahun demikian, berpuluh-puluh tahun demikian, dan tidak ada sedikit pun pencerahan kepada agama. Ya perkelenian, perdukunan, kesyirikan itu wis jadi kayak segojangan Pak. Ya bukan sesuatu yang salah itu menurut mereka. Kok belum tentu yang namanya gending-gending campur sari, ya. Kelentang kelentung, dagelan, terus apa mana itu? Masya Allah tiap pagi zikir pagi petangnya pakai itu loh. Loh ada ikhwan itu ngeluh, Ustaz saya itu enaknya gimana? Jadi sebelah sini senengan itu aku gonggongan itu Pak, campur sarian. Sehingga ini senengannya dangdutan. Jadi anakku sampai apal jadi ngomong. Ya Allah, gimana ini bagaimana? Nah itu kalau itu dalam di luar rumah kita, kalau dalam rumah. Makanya dan tidak sholat, tidak sholat. Sing didisik nih. Nah makanya antum lihat ya kepekaan dalam Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mana yang dilakukan? Mana yang dilakukan? Nah, ngajak yang baik, yang wajib didahulukan. Ayo sholat yang enggak sholat, sing nyanyi jarno sik. Kalau kita biasanya kalau dakwah kayak udah begini-begini yang didahulukan yang mana Pak ini? Hah? Jalani perintah dulu atau larangannya digasak dulu? Bid'ah ganyan, maksiat ganyan, bubar semua sudah. Karena kita nggak pakai marotibud dakwah, tidak pakai tahapan-tahapan di dalam dakwah. Ini penting buat kita semua. Ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa kita pelajari bersama-sama ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.